Posisi Maulana Syekhnya mana? Di mana nih? Posisi Rasulullah doang niki. Panjang menuju para ulama, para tabi'in. Kita ini tidak ada hukum dalam diri ini, Bapak, Ibu, kebetulan. Di mana niki? Tidak ada istilah kebetulan. Semua ini rancangan yang sudah nyata, planning yang sudah jelas di alam irodahnya Allah. Semua kita sudah jelas. Ini kita sudah jelas. Kalau pelungguh kami meyakini diri ini jelas, kehidupan ini jelas, nasib buruk baik pelungguh ini jelas, untuk apa pelungguh sesali? Kalau sudah jelas ini, serahkan dia kepada yang memplanning hidup ini. Waktu pelungguh itu serah dengan cara tenang, ada ilmunya. Tenang deh pelungguh meniki serah anak ojok maling. Ndek marah anak nane Iza tuh. Si pidang yang maling, ampun dak serah. Bapak Niza, ini tenang. Kita yang menyerahkannya ini, tidak tenang. Saya serahkan anak saya kepada ini tidak tenang karena anak ini itu pembohong. Lalu Allah berfirman, serahlah urusanmu kepada aku, mahzubun takdiruhu, aku yang sudah memplanningmu masalahnya. Ini yang kamu buang pemahaman itu. Aku yang sudah memplanning hidupmu, susahmu itu serah kepada aku. Persoalannya alat penyerahan dia berdua ini. Ya. Alat penyerahan itu namanya takwa dan tawakal. Lah tentang kita sudah iya enggak balik ini. Orang mentan ini. Nah, itulah sebabnya tampil guru rohani, karena yang mampu bertawakal dan bertakwa itu ruh yang mampu memberikan efek besar kepada nafsu. Itu yang mampu bertakwa, bertawakal, bersabar, menerima segala macam keputusan. Nyesal enggak pelungguh minum air? Hah? Nyesal enggak pelungguh membuang kotoran? Tidak. Begitu juga jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kehadiran kita, kehadiran masalah dalam hidup jangan pernah nyesal. Karena ini sudah planning Allah untuk kita. Majelis zikir ini planning Allah untuk kita. Bukan planning Allah untuk Allah, bukan. Untuk kita ini. Dan tidak ada sesuatu planning Allah yang jahat, tidak ada. Karena Allahnya bersifat Rabbi. Semua planning Allah itu baik, good, semuanya baik. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, di Uhud, di Jabal Uhud, kalah Nabi di sana. Secara strategis peperangan, kalah. Tetapi kalau tidak ada ekspedisi Badar, tidak muncul hawariyunnya Nabi yang dua itu. Adanya hawariyunnya Nabi karena panggung ekspedisi perang Uhud lah yang membuat Ka'ab bin Ubay apa namanya itu yang mampu menunjukkan dirinya menjadi seorang hawariyunnya Nabi. Majelis zikir ini, siapa yang ingin Allah tonjolkan kehebatan akhlaknya di majelis zikir ini? Siapa? Pelungguh sami. Allah membuat majelis zikir ini untuk kita. Allah ingin tunjukkan pelungguh itu berbuat baik dan mau baik di majelis zikir ini, bukan untuk orang lain. Jangan kira majelis zikir ini untuk orang lain. Salah. Kalau pelungguh terlalu menggema-gemakan majelis ini untuk orang lain, melupakan majelis untuk diri sendiri, itu keliru. Keliru besar itu. Majelis ini untuk diri kita sendiri dulu. Pada di panitia-panitia tulis saran oleh dialog rohani, dia dahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini kan keliru. Nah, ini jangan sekalian hafizani wa iyyakumullah, untuk itu dulu. Nah, inilah kebaikan yang tidak dipahami oleh rohani. Dia berusaha pemahaman kebaikannya dari nafsu. Kalau dari nafsu mau noan, iya nafsu.
Karena nafsu niki dia terima informasi, dia menganalisis alam jasadi. Nafsu itu jamaah, menganalisis alam jasadi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, siapa orang yang mampu menggerakkan layar hidupnya dengan kekuatan ruh, maka itulah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan isinya aku warisi kepadamu wahai orang soleh. Itulah orang yang dimanapun dia hidup tinggal selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf jamaah sekalian, jangan belum bilang bersama jaga. Allah juga bersama, ma'al khaidin juga Allah itu. Allah bersama orang-orang yang begitu. Tetapi kebersamaan Allah dengan orang-orang itu adalah kebersamaan hukuman Allah dengannya. Nauzubillah. Kebersamaan Allah itu jamaah sekali, kita mau kebersamaan Allah bersama pertolongannya. Tetapi Allah membersamai kita dalam pertolongannya waktu ruh hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini proses ruh bergabung dengan jasad. Setelah dia bergabung dengan jasad, maka terjadilah kehidupan. Setelah terjadi kehidupan, maka pelunggum sami jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, terjadilah interaksi ilmu. Nah, sekarang hari ini yang kita dialogkan adalah ruh. Yang kita dialogkan adalah ruh. Ruh yang apa jamaah sekalian? Ruh kita yang kadang-kadang tidak mampu 100% mempengaruhi nafsu. Sampun yang jelaskan tadi, ruhani yang nafsu yang ridho terhadap rohani, nafsu yang sudah ketagihan terhadap rohani. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, seperti contoh yang di awal tadi. Kata ruh, kata nafsu, anu sholat doang, orang lain jauh, kata nafsu. Maka pada saat ruh membawa nafsu menuju ridhonya Allah, maka nafsu ini disebut mardiyah. Dari mutmainnah bergeser menjadi radiyah nafsu ini, lalu bergeser nafsu ini menjadi nafsu mardiyah. Maka pada saat itulah amr Allah turun, fadkhuli fi ibadi. Nih di Masjid Pancasila nih, dia duduk sampai di pengajian tiang di Masjid Pancasila. Kenapa fadkhulu fi ibadi? Karena nabinya Muhammad ini di depan Allah apa katanya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawat assalamu alaina wa ala ibadi wa ala ibadi. Maka jadilah orang ibadi, fadkhuli fi ibadi. Jadilah kamu kaum ibadi. Fadkhuli fi, masuklah kamu, bergabunglah kamu dengan kaum ibadi. Kenapa? Hanya tinggal satu langkah saja dia akan jannati, tinggal melewati jembatan wawu saja. Lalu ingat ini karinah bahasa itu, kalimat tasawuf itu. Wadakuni untuk tidak berkata summa dakuli, untuk dinarak semua wawu misi untuk tidak pada kuli pribadi misi. Wadkhuli fi ibadi atau wadkhuli fi ibadi katanya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli, kalau fadkhuli itu pak litarti. Dia tahu buru-buru menjadi mutmainnah langsung mardiyah. Kita tahu. Mutmainnah dia takut tenang dulu apa ya? Nih, lah tenang ya.
Oh, reda tanggungan, tenang. Jawab, nuben beri tanggung jawab, tenang, selesai, tenang. Nuben beri tanggung jawab, selesai, tenang. Soalnya doang ada yang tanggung jawab. Ini suruh kita mobil babak belum. Gak selalu mekor, kan dia tenang di sini. Memang tuh peos mobil bu alasan melanggar bebek. Ini baik. Kan dia masuk akal. Jangan membuat saya tidak tenang. Ya, maka nafsu itu tenang dia. Nafsu itu ada baliknya. Dan setelah kamu nafsu sabar, arak tenang sedikit. Wah mulai gilol kamu sedikit ini di baik nafsu. Ya, pada fuli ya iba apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nafsu ini dipanggil. Ayo. Apa namanya? Ubah dirimu. Bukan jadikan dirimu, ubah dirimu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i. Segera balik, irji. Kembali. Irji'i ila rabbiki. Dulu kenapa bilang rabbiki? Karena nafsu sudah dipengaruhi oleh ruh. Ruh ini yang dia kenal adalah rabbikum, alastu rabbikum. Balik syahidana. Dikenal, didengar oleh ruh ini Rabbi. Maka ruh bercerita kepada nafsu, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i. Oh iya irji'i. Jadi paham nih, mari dijelasan. Maka jangan minta jadi paham maksud pernikahan. Ya lupa itu yang diindon apa yang diindon. Perhatikan ini jamaah sekalian. Ruh mengenal Allah dengan kata Rabbi. Ruh itu alastu bi rabbikum qala syahidana. Ini perkenalan ruh. Yang dipanggil oleh Allah di dalam ayat itu apa? Nafsu. Nafsu tempok. Pernah tidak nafsu dulu dipanggil oleh alastu bi rabbikum qala? Tidak, itu ruh, itu bukan nafsu. Sekarang nafsu ini, mohon maaf ini bukan perumpamaan yang tepat ini, tetapi dia tidak tahu memberikan perumpamaan kecuali dengan cara ini. Waktu nafsu, jamaah sekalian, waktu nafsu mendengar cerita tentang Rabbi dari ruh. Pada saat nafsu mendengar cerita tentang Rabbi dari ruh, maka semua ajakan-ajakan ruh yang suasananya adalah Rabbi, nafsu ini tenang. Ini Allah, jamaah sekalian, taruh ruh dengan nafsu. Ruh mengenal Allah dulu, belum ada jasad. Setelah ada jasad, Allah letakkan nafsu. Bergabunglah dua ini, dua saudara kembar ini, dua saudara beradik berkakak ini. Maka ruh mengajak nafsu, ayo ke sini, ke Allah. Jamaah, setelah diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah diajak oleh ruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu ketagihan, mengalami ketenangan. Jamaah, mengalami apa? Ketenangan. Oke, Allah berfirman di ujung surat itu, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Kenapa tenang? Sudah bercampur baur nafsu dengan ruh ini dalam satu wadah, sudah bercampur baur dia. Makanya Allah berfirman tidak mengatakan ruh, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena di surga ini pelungguh bersama jasad besok. Bukan ruh saja. Lalu nara ruh doang sama surga, pocong oleh surga. Pocong di surga. Apabila nafsu disebut sana, otomatis jasad dia. Makanya efek ngaruh besarnya nafsu kepada ruh, banyak jasad yang tidak
termakan tanah. Itu efek nafsu ngaruh kepada ruh. Besok kalau disiksa, ruh tidak sendirian disiksa, bersama nafsu. Kalau nafsu sudah bersama, jasad juga ikut bersama. Makanya jamaah sekalian, itu besok kalau orang disiksa di akhirat bersama ruh dengan jasadnya. Di sini bukan letaknya yang memaparkan dalil Qur'ani, dalil hadis. Nanti kalau kita dialog hadis Qur'annya baru kita paparkan sedetail itu. Pajalidu banyak itu. Oke. Jangan sekali. Makanya dipanggil apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembali kepada aku. Rujuklah kepada aku. Kenapa jamaah sekalian? Karena ruh dengan nafsu ini sudah menyatu. Dari sekali sudah menyatu. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbik. Jelas tujuannya ila rabbik, bukan ila jannah. Ruh ini jamaah sekalian, ini surga. Ruh ini dia tidak mau surga. Ruh ini yang mau, yang diinginkan oleh ruh cuma Allah, kan oleh awal kemudian ruh doang, ruh ini milik Allah. Surga neraka jadi ini tidak mau dia. Yang mau surga itu nafsu. Yang mau surga itu nafsu, yang mau surga itu tahu Allah, nafsu mau surga, yang pada kepiakan. Kalau ruhnya maunya Allah doang, sampai ruh tidak mau berkata la ilaha illallah, Allah doang ini. Surga dan ini. Lalu makanya ini ya Allah, luar biasa Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhal arwahul mutmainnah, edamriku. Kenapa kalau ruh itu tidak mau irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli jannati? Karena ada jannati itu, makanya Allah tidak pakai arwah di sana. Karena ada jannati, wadkhuli ya ibadi wadkhuli. Nah, jannati inilah yang tidak membolehkan ada kata arwah di ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu. Nafsu dipakai Allah di sana. Karena nafsu maunya jannati. Jamaah, tata letak kata-kata Al-Quran itu luar biasa sekali. Satu ayat, satu kata saja pelunggung geser, satu saja amburadul semuanya. Itu izahnya Al-Quran. Nuzul jadi malam ini. Mana yang nuzul, wadah nuzul. Oke, ruh maunya Allah, nafsu maunya surga. Apa kata nafsu? Ya, apa firman Allah? Ya nafsul mutmainnah turji'i ila radiyah. Pertama radiyah dulu, ridho. Mardi radiyah. Nah, pertama mutmainnah dulu. Oke, radiyah nomor 2. Nah, mardiyah. Setelah lengkap tiga-tiganya belum cukup. Pada kuli fi ibadi. Allah ada nama satu. Ibadi ini jamaah alam ini. Alam yang ada isinya. Dunia apa isinya? Dunia apa isinya? Manusia normalnya. Air apa isinya? Ikan. Udara apa isinya? Kapal, burung. Tanah apa isinya? Air, mutiara, nikel, besi. Ibadi apa isinya jamaah sekalian? Isinya di sana adalah aktivitas yang sholihin. Karena wa itu satu langkah, wa pada kuli ya ibadi, wa kuli. Nih coba. Wa itu kan selangkah jangan. Hari selangkah. Jangan sekali. Ini wa ibadi ini nama alam. Nama alam dan ada isinya. Nama apa? Suasana. Tahu ada suasana? Keadaan. Nama satu keadaan dan di sana ada aktivitas yang normal di sana. Nama aktivitasnya adalah sholihin. Nah, setelah aktivitas ini berakhir, baru tidak ada orang yang tidak ada alam lain setelah ibadi ini, setelah alam ibadi ini, jamaah sekalian, selain jannati.
Dek nakra ya ada lain kami datama gerbang gelang ojok T, ojok bat, tama gerbang balik pintu ojok laut, ojok kan? Ojok timur, tama gerbang dekat ojok bat, kecuali ojok manis. Nah sama dengan wawu itu. Wadahuli, pada huli fi ibadi, pada huli fi ibadi, wadahuli jannati. Tidak ada negeri lain di sini kecuali negeri jannati. Tapi pelunggu harus mengalami aktivitas ibadi. Tapi lagi sekali aktivitas ibadi ini adalah semua nafsu yang dipengaruhi oleh ruh. Kenapa ruh mampu mempengaruhi nafsu? Karena ruh ilmunya cuma Allah. Dengar ilmu lain. Dengar ilmu lain. Wadkhuli jannati. Nah, sekarang kita mau naik ke permukaan. Sudah zuhur ini. Wajib penjelasan itu keluar. Ada kadang-kadang watak nafsu yang mendominasi, padahal ada bisikan ruh. Ada itu. Nih contoh nih. Tadi malam yang debat di sini bersama tuan guru 2, caleg 3. Caleg 3 datang ke telur, yang kalah. Caleg yang kalah dengan tuan guru 2. Woi tuan guru nih datang. Apa katanya? Saya mau menjadi preman tobat. Nah apa? Beliau itu mau membolehkan nyoblos dengan cara memberi uang. Ternyata jamaah sekalian, dakwah kita di majelis itu ancaman itu. Ancaman bagi mereka yang menang. Bahwa majelis zikir Sulmani itu tidak membolehkan rasuah. Ternyata ada efek ini. Buktinya beberapa tuan guru datang. Apa kata mereka itu? Beri kami hukum. Ini tuan guru ini bukan main-main nih. Tamat Madinah 1, tamat Yaman 2. Beri kami hukum agar kami boleh melaksanakan pemberian uang pada hari coblos itu. Ini ketahuan tak keben sini hukum ini kan. Ada lagi niki Ustaz disebut silarannya sumbangan ini. Jamaah, apa nih? Sumbangan. Menurut hukum masyarakat, pelunggut saya disumbang dengan miskin. Iya kan? Logika alam niki. Dengan miskin disumbang. Oh, lamun menuju saling tulung. Oh bagus. Lamun kena saling tulung. Pira nda tulung ke pira nda pelunggu sami tulung tiang. Waktu tiang rebak tulung dah. Bur rebak niki kalau sepeda motor. Tulung Ustaz. Beliau Ustaz Hurmayadi nolong tiang. Kapan Ustaz Hurmayadi tulung tiang lamun wah Ustaz Hurmayadi serius tiang kelapahan tulung. Berarti kata tolong baru direalisasikan oleh orang, digerakkan, dilakukan oleh orang apabila substansi persoalannya sudah layak ditolong. Orangnya sudah minta. Pada hari itu pencoblos-pencoblos ini berposisi atau berkeadaankah dia seperti orang yang layak minta ditolong? Meniuni lagu nih, iya uni tidak uni kena ini. Meniuni. Pada hari itu dia mau sugul harian nih. Ini Tuhan ya Allah ya dan lawan dengan alim. Jadi ini menindan debat malaikat era lesur neraka mun debat hafal malaikat jabaniyah nin kemem tama pun neraka kan wah sembayang. Ini meni kecerdas umat Nabi Muhammad era. Tapi kalau perlu mau debat mungkin nangkir aja lah yang debat ini. Ini malaikat hafal semua. Maruf buka nih kan dia mau ketua. Iya beunin kan. Kambing ambung ketua. Kena maruf buka. Iya beunin kena. Dia tahu kena ni tugas kena tahu kena menu ni. Enggak akan maruf buka doang. Ya coba nggih. Jauh apa tema ku WA. Oke, Tuan Guru ini berkata begini, jawab sekalian hafizan wa iyyakumullah. Berbintangkan ben aku hukum ada isi mau nyoblos secara halal katanya. Supaya ini apa? Masyarakat ini saya tidak harap
Oh, ada tuan guru hebat dari mana? Begini Ustaz, solusinya cuma cara satu katanya. Itu Syekh Utbatul Gulam, dia merampok berzina. Dengan dakwahnya Syekh Hasan Basri, dia tunduk langsung menjadi pertaubatan asli. Dia pun menjadi wali besar. Malik bin Dinar, seorang perampok umat yang sangat kejam. Dia tobat, diterima tobatnya. Berembe nani ia tentang. Uning kena kuni, berembe tentang. Ndik kembe-kembe wah lemak ke kambu kepeng pitu baluk miliar, kenyogok wah tes, cocok sampai ke jari. Nah lemak dia main ke jari nun, ya sih semua dana reses gaji saya pakai dia untuk berdakwah. Saya pakai dia untuk bangun madrasah, bangun musola. Itu kan perumpamaan Malik bin Dinar dengan Syekh Utbatul Gulam kan iya kan. Masuk dari akal kan ini. Iya. Iya unik, berembel lamun iya kentang ini. Bagaimana kalau itu yang saya pakai? Prinsip Malik bin Dinar, prinsip Utbatul Gulam. Nggak apa saya nyogok dulu. Saya kasih mereka barang haram. Setelah saya naik di Senayan, saya naik di kabupaten, semua reses saya, gaji saya akan peruntukkan untuk itu. Untuk membangun umat. Berarti menurut sidang. Kan nih pertanyaan haki. Ini seperti kocak ini pertanyaan. Dek mana ibadi, dek mana Yazid? Pertanyaan anak-anak kocak-kocak. Apa nih jawaban? Papu baluk mimpi hidayah. Papu baluk mimpi hidayah. Ini semel serut kopi lebih antar. Batagor beli akeh 2 piring ada 2 tusuk sedot. Papu balok lebih hidayah. Syekh Utbah Malik bin Dinar dia dapat hidayah dari Allah. Nah demi mah nyogok jaring bu mewah. Ada ndak hidayah wajibkan dirimu ndak dapat hidayah setelah jadi? Ke iya, dah nuh aja. Yang sekalian hafizan wa iyyakum. Pada saat nafsu berkata seperti kata tokoh kita yang tadi, berharap dapat hidayah melalui ruh. Jangan-jangan ruh ini bungkam 1000 kata melihat pekerjaannya, dia tidak komen. Jangan-jangan seperti itu. Makanya manajemen ruhmu, kalau ruhmu sudah cerdas, kata Gus Dur, boleh kiai berdosa karena dia tahu cara tobatnya. Itu orang berintelektual ruh itu. Jangan. Iya. Dalam rangka bukan yang meremehkan syariat itu bukan. Bukan. Maka ruh jamaah sekalian, atuzani wa iyyakumullah, terkadang bungkam 1000 kata melihat kebejatan nafsu ini. La ammaratu bisu, la ammaratu, selalu dia la ammarah bisu. Nafsu ini. Inna nafsa la ammaratu bisu. Selalu jelek saja wataknya ini. Makanya ruh ini perlu di manajemen, perlu didialogkan. Bagaimana supaya dia mengepek berat kepada nafsu. Si melek tiap kandang sholat bebek bukan nafsu lusen. Lalu biasakanlah nafsu ini dipengaruhi oleh ruh juga, karena ruh ini bawa Allah ini. Sepi, sering bahasa ya sih biar macam setengah dolar punya ya pamit menau di mana ini diskusi ya. Nggak jalan di Pancur Manis. Kenapa mereka berbondong-bondong Pancur Manis mencari hukum boleh not rasuah itu? Nah ada jalan. Tolong menolong, tidak layaknya aku ditolong. Mudahatkah kamu tidak menerima uang 100.000 pada pagi itu? Tidak kan? Kalau tidak mudarat jadinya. Belum tidak perlu ditolong. Lapar tak perlu. Tidak, kalau tidak menerima uang 50.000, tidak lapar, belum tidak perlu ditolong. Arab lebih cerdas nih, beli kertas belum saya Syarat jadi caleg itu kajah di politik cuma 2. Hafizun wa alimun. Merujuk kepada surah Yusuf. Apa katanya Nabi Yusuf? Ij'alni khazainil ard
inni hafizun alim. Lamun demele jadi caleg jamaah sekalian, tanpa uang ilmukan ilmu ini, hafizun alim. Aku ndak nak jadi caleg nih, sia-sia kejelasan ilmu politik tehnya. Sia-sia. Ini ilmu rohani ini juga aneh. Ini tidak menang tanpa uang, bisa. Ada tidak menang tanpa uang? Ada. Zuriat Maulana Syekh ada. Maka orang-orang yang seperti inilah berkemungkinan menjadi orang yang besar tanpa uang. Jangan lihat zuriatnya, lihat kenapa mulia kata zuriat. Sebabnya mulia kata zuriat karena Maulana Syekhnya. Siapa Maulana Syekh? Dimuliakan nafsunya oleh pengetahuan ruhnya. Pengetahuan ruhnya memuliakan jasadnya, memuliakan ilmunya. Maka zuriat pun bermunculan menjadi mulia juga. Makanya kalau ingin sukses politik, you harus mulia. Syarat mulia pokok dasar mulia itu pertama adalah hafizul wa alim. Itu pokok dasar kalau mau mulia. Ya syaratnya ya 4 syaratnya. Di sini kan tidak jelaskan pun. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, dengan segala macam kekurangan, ketidakjelasan, kerunutan yang campur baur penjelasan yang tadi, yang berharap kepada Allah pelungguh mudah-mudahan ada paham, lalu ada jadi bahan pertanyaan. Pertanyaannya nanti jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pertanyaannya adalah yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Sukron tadi. Nggih. Pertanyaannya seputaran itu. Sambil pelunggu sami menulis apa yang menjadi hajat niat atau mungkin ada persoalan-persoalan wiridan yang selama ini kita jalani di rumah. Lalu wiridan itu ada efek-efek yang kurang pas, atau ada rasa malas, atau ada bisyarah-bisyarah yang kurang jelas, atau apalah yang akan perlu kami tanyakan, dipersilahkan perlu kami bertanya, dan pada teman-teman selaku panitia mengumpulkan pertanyaan itu dan kumpulkan di meja moderator kita untuk kita akan jawab satu persatu. Tapi sebelum penunggu kami bertanya bahwa yang lahir di sini dari awal pembicaraan yang selalu menghindari satu kata yang tidak sekali-kali pernah pakai kata ini, yaitu kata hati. Nah, itu yang tidak pakai dari awal penjelasan. Yang dia pakai adalah kata akal. Padahal kalau orang berbicara persoalan ruh nafsu, tidak mungkin dia tidak menyebut kata hati dan tidak mungkin tidak menyebut hati. Tapi ini ada kelainan di penjelasan tiang ini, tidak ada kata hati yang sebut. Yang pakai kata akal. Artinya yang ingin menggiring pemahaman pelungguh supaya bersepakat yang namanya akal adalah hati. Satu bisa kita sepakati dulu, hati itulah akal. Ya, diberikan akal tidak berpikir, diberikan hati tidak mau dia pakai memahami. Nah itu oleh sebab itu, yang kedua yang ingin berkata bahwa bahaya yang namanya nafsu ini. Jangankan kita sekedar menjadi orang pengamal wirid biasa. Orang yang sudah diberi gelar al-arif billah, bahkan muncul beberapa keramatnya bila sudah mulai menuruti orang yang turut hawa nafsunya. Bukan dia yang turut nafsunya ini, bukan. Orang yang turut nafsunya dia turuti, dia ikuti. Itu juga membikin keramatan yang dia miliki itu mencederai dirinya sendiri.
apalagi kita orang biasa. Apalagi kita orang biasa. Orang yang sudah memiliki keistimewaan diberikan oleh Allah, rahmat khusus diberikan oleh Allah, tetapi dia turuti orang yang menuruti hawa nafsunya, itu juga dapat cedera dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dulu sangat sekali menghindari memperturutkan hawa nafsu. Di sini nafsu tercela. Tetapi pada saat nafsu illa marrahima rabbi. Nah ini kata Rabbi juga disandingkan kepada dia si nafsu ini. Kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Tuhan yang mendidik nafsu itu melalui rohaninya, melalui karakter rohaninya, dia mendapat rahmat dari Allah, maka amal-amalan manusia melampaui amal-amalan malaikat. Apabila nafsunya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amal-amalannya melampaui amal-amalan para malaikat. Kalau malaikat itu tidak diberi keramat, yang diberi karomah adalah manusia, ya, seperti Pelunggup Sami. Ya mungkin ada yang secara langsung bertanya, mungkin tidak pakai tulisan, dipersilahkan boleh bertanya secara langsung, secara lisan maksudnya, secara tulisan pun boleh. Karena kita akan membuka sesi tanya jawab. Setelah ini baru yang akan kasih pelunggup doa yang ini ya.